Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Di YouTube adalah mengklik subscribe, like dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Kali ini Abah membahas tentang siapa yang dilindungi dan atau ditakuti Danu. Hal ini terbersit dalam pikiran Abah karena di awal-awalnya Danu ini selalu berubah-ubah keterangannya. Bahkan di saat diserahkan oleh pengacaranya Ahmad Taufan Sudirjo, Danu mengatakan bahwa ia takut kepada Pak Kades. Berdasarkan keterangan Pak Kades sendiri, dia tidak pernah memaksa Danu. Walaupun pernah bersama Ki Anom bertanya di kantornya. Dalam keterangannya Pak Kades di videonya, bahwa penyidik yang bertanya itu, yang datang, itu katanya dari penyidik Polres Subang dan Polda Jabar. Keterangan ini entah benar atau tidak. Tapi taruhlah kita ambil di tengah-tengahnya. Artinya bisa dipercaya iya, tidak bisa dipercaya iya. Di mana arti dari bahasa itu adalah kemungkinan besar terindikasi Danu ini ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Karena berdasarkan perjalanan waktu kasus ini sejak 2021, diketahui ada kasus yang mencuat juga Banpol. Nah, Abah sendiri di dalam video tayangan Abah Solusi Abah Davi Pengamat, Abah ambil jalan tengah mengatakan di situ, mau dia Banpol kah, mau dia polisi kah, mau dia sipil kah, hukum itu sama, tegas. Panggil, periksa. Kalau memang betul, ya disidang. Kalau memang menghambat penyelidikan dari kasus pembunuhan yang sekarang sangat besar ini, yaitu Paus, bahkan menyamai, bisa saja melebihi Sambo, bahkan lebih licik lagi daripada kasusnya Sambo. Polda Jabar harus berani sesuai dengan perintah dan perkataan Pak Kapolri sendiri yang mengatakan internal, potong ekor, potong kepala. Nah, bahasa ini Abah ulang lagi. Abah ulang lagi di video kali ini. Memang harus diakui keteransparan kali ini pun ada dibandingkan di tim yang lalu, yang di tahun 2021 lalu. Tapi sepertinya nih, informasi yang diberikan kepada khalayak ini dipilih-pilih. Sehingga masih saja termasuk Abah ini bertanya-tanya, berpikir-pikir, bahkan mungkin bernalar liar. Entah apalah yang dilakukan, tapi Abah saat ini di tim kedua memberikan kepercayaan dibandingkan dengan tim pertamanya di tahun 2021
Walaupun kepercayaan ini jangankan 50%, ya cukuplah Abah berikan 30%. Karena ada beberapa penyelidikan ini entah sudah dilakukan entah tidak, dikarenakan tidak ada informasinya. Apa saja yang telah disita, yang bisa menjadi barbuk, yang akan bisa menjadi alat bukti di saat persidangan, lalu temuan-temuan lainnya. Apalagi setelah melihat yang namanya olah TKP kemarin, jujur feeling Abah merasakan kejanggalan, tapi entah apa, belum Abah pahamin. Intinya pesan Abah, saran Abah yang mengharapkan institusi Polri ini sebagai organisasi keamanan dari pemerintah, mudah-mudahan Abah harap ini betul-betul ini penyidiknya berbeda dengan penyidik yang tahun lalu di awal-awal kasus. Dan penyidik yang baru ini lebih jeli melihat apakah ini framing, apakah ini apalah entahlah namanya. Karena memang untuk bagian penyelidikan ini ya bagiannya di penyidik. Kami ini para pemerhati kasus Subang ini ya hanya bisa mendorong, mengkritik, memberi saran, dan memberikan solusi. Mungkin saja diambil dan mungkin saja tidak. Intinya kasus ini harapannya jangan sampai salah tangkap. Sudah benar saat ini Pak Yosep dan Danu diberikan baju tahanan warna biru. Sudah benar itu. Dan Abah paham maksudnya. Tapi gerakan cepat dan terkoordinasi ini perlu dilakukan antara dua tim Krimum dan tim Krimsus. Karena sesuai dengan dasar, seperti Abah ulang-ulang lagi termasuk di video ini, dasarnya adalah harta, tahta, dan wanita. Dan ini pun sepertinya pengacara Pak Ahmad Taufan sudah mengamini. Dan ternyata yang dimaksud dengan Pak Taufan itu waktu dalam waktu ditanya oleh para YouTuber Subang di Polda Jabar, inilah titiknya, titik yang harus diungkap. Nah, kalau Abah sudah nambahin lagi nih, selain daripada yayasan dan sekolah, ya tanah rumah ini juga perlu dipahami, dipelajari lebih dalam lagi. Sehingga yang paling jago dalam berpikirnya, yang mengatur strategi, yang punya uang besarnya pun bisa tertangkap. Karena seperti yang pernah Abah bahasakan dulu, bisa saja ini terjadi pencucian uang. Nah, informasi waktu tim pertama, yaitu tim di tahun 2021, itu yang pernah tersiar kabar, baik dari jurnalis dan juga YouTuber, adanya pemeriksaan rekening yayasan, informasinya nggak ada. Hilang lenyap begitu saja. Apakah memang fokusnya hanya kepada pembunuhan? Kalau memang fokusnya kepada pembunuhannya saja, berarti ada persoalan lain yang belum selesai penyebabnya, yaitu motifnya. Apakah mencari motifnya itu cukup motif pembunuhannya saja? Bisa saja, misalnya ini, Danu memang membunuh, Pak Yosep memang membunuh. Tapi bisa saja mereka ini satu karena memang dikamuflase sedemikian rupa sehingga mereka melakukan hal tersebut. Bisa saja terjadi. Karena yang paling berbahaya itu adalah otak. Kemampuan strategi mengatur. Itu yang paling berbahaya. Yang membuat kejahatan itu selalu lebih menang dibandingkan kebaikan. Ini yang Abah bahasakan, walaupun Abah tahu, para penyidik ini tahu, tapi tetap
Abah sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan ingin membanggakan institusi Polri bisa melihat semua ini dengan jeli dan transparansi sesuai dengan keinginan daripada Kapolri sendiri. Dan diharapkan TKP ini betul-betul steril. Karena siapapun juga, itu wewenang itu adanya penyidik. Seharusnya penyidik juga berani melarang, nggak boleh masuk TKP. Walaupun itu seorang pengacara yang meminta seseorang masuk ke dalam atau bagaimanapun juga. Wewenang penyidik itu besar. Risikonya besar, yaitu ketika TKP tercemar. Belajarlah dari tahun 2021 ketika timbul awalnya kasus ini. Walaupun pengacara meminta orang ini tidak punya kompetensi, ya jangan, larang gitu loh. Karena berarti ada perbedaan dong. Karena yang dipakai untuk membantu penyidik itu adalah keilmuannya, saintifiknya. Dan ini pun sesuai juga dengan perkataan Pak Kapolri, saintifik. Bukan ilmu yang lain-lain. Mungkin sekian dulu video Abah kali ini. Supaya tidak terlalu lebih panjang lagi kayak tadi. Karena asik berbicara. Abah ucapkan terima kasih kepada para penonton setia Abah, kepada para sahabat Abah yang telah men-share, menonton video Abah, dan bahkan mengomentari. Terima kasih Abah ucapkan sekali lagi. Mudah-mudahan kasus ini selesai dengan cepat, bisa di P21-kan, tapi ketika di sidang, mereka ini tidak lolos dari hukuman. Bahkan kalau bisa diberikan hukuman yang terberat. Nah inilah PR-nya. PR-nya para penyidik. Agar ketika di dalam sidang, itulah yang paling utama. Mereka dijatuhi vonis hukuman oleh hakim. Seberat-beratnya. Abah akhiri video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah berikutnya. Bersambung. Part 2. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.